Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami rindu lagi Engkau memberkati kami. Kami rindu supaya Tuhan membawa kami untuk boleh semakin mengenal Engkau. Karena pengenalan akan Tuhanlah yang akan membuat jiwa kami tentram. Ketakutan kami hilang, kekhawatiran kami sirna. Tuhan, kami sungguh menyerahkan diri kami semuanya kepadamu. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami untuk berbicara dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh ibadah ini. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, pagi ini kita akan belajar dari Markus 8 ayat 14 sampai 21. Markus 8 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Iya. Di sini tema kita, telah degilkah hatimu? Iya. Apa yang ada di hati akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Hal yang mempengaruhi hati yaitu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Murid-murid Yesus belum mengerti apa yang telah Yesus perbuat di depan mata mereka, sehingga mereka tidak menangkap apa yang Yesus katakan kepada mereka. Apakah hati mereka telah degil? Iya. Degil ini sama dengan keras ya, atau sama dengan mekeng gitu ya. Mari kita melihat pertanyaan yang pertama. Apakah Yesus peringatkan terhadap murid-murid dalam perikop ini? Ya, di sini tadi Tuhan memperingatkan. Kalau Tuhan yang peringatkan, berarti ini serius apa enggak ya? Iya. Orang tua kita saja memperingatkan sesuatu itu pasti serius. Ada lagi kah yang lebih serius lagi, melebihi jikalau Tuhan yang peringatkan? Tidak ada lagi. Berarti ini hal yang sangat penting dan sangat serius. Nah, apa tadi kata Yesus kepada murid? Ini murid ya. Dia katakan ayat 15, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Berjaga-jaga. Ya. Kalau disuruh berjaga-jaga, ini artinya sama ya, waspada, berawas-awas, ini sama ya, perhatikanlah sungguh-sungguh, seperti itu ya. Mengapa Tuhan katakan berjaga-jaga dan awaslah? Ya, sering kan kalau
Seseorang ngomong ke sama kita, kalau ada tambah, misalkan masuk ke rumah, dia bilang, hati-hati kau ya sama yang datang ini. Jadi kalau udah dia bilang hati-hati kau sama yang datang ini, berarti ada sesuatu itu. Iya. Ini pencuri, kan kira-kira gitu ya, ini panjang tangan. Berarti apa? Kalau kau nanti gak hati-hati, kau akan kehilangan, kau akan rugi. Jadi sama dengan ini tadi ya, kenapa Tuhan katakan berjaga-jagalah, awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Iya. Mungkin sedikit banyaknya kita udah tahu ya. Orang Farisi ini sebenarnya di sini mau katakan tentang ajaran ataupun pengaruh orang Farisi ataupun ajaran orang Herodes. Nah, orang Farisi kita tahu bahwa mereka adalah kelompok orang-orang Yahudi yang mempelajari kitab suci. Ini dimulai dari akhir abad kedua sebelum Masehi sampai abad pertama sesudah Masehi. Jadi kelompok ini dengan tekun mereka belajar di rumah-rumah untuk mempelajari kitab suci, dan juga mereka yang meneruskan aturan yang diteruskan oleh nenek moyang mereka secara lisan. Ada aturan-aturan tertentu yang nenek moyang mereka pakai pada zaman dahulu, ini mereka masih kembangkan pada masa mereka. Jadi mereka menjadi kelompok yang sangat dikenal karena dalam mereka melakukan hukum Taurat itu ketat. Dengan harapan mereka untuk menjaga kemurnian daripada diri mereka untuk tidak dipengaruhi oleh budaya-budaya asing yang ada di sekitar mereka. Dari budaya-budaya bangsa-bangsa lain, karena mereka juga dijajah waktu itu oleh Roma, kan begitu ya. Jadi ini yang mereka lakukan, ketat mereka dalam hukum Taurat. Sehubungan dengan Sabat, sehubungan dengan makanan halal atau tidak halal, sehubungan dengan puasa. Tapi di sisi yang lain kita melihat tadi mereka juga mewariskan ajaran nenek moyang yang diterapkan pada masa dahulu, mereka kembangkan pada masa mereka. Seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Markus salah satunya ya. Markus 7. Mari kita lihat Markus 7 ayat yang ketiga. Saya baca, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya, yaitu Yesus ya, kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, seperti inilah akhirnya yang terjadi di dalam diri mereka. Awalnya memang harapan mereka di satu sisi adalah bagaimana mereka mempelajari kitab suci. Tetapi dalam kenyataannya kemudian pergeseran itu semakin ada. Ketat dalam hukum Taurat, tetapi sering juga mereka justru bebankan itu kepada umat, tapi mereka sendiri tidak lakukan. Jadi mereka hidup dalam kemunafikan. Maka di sini tadi Yesus katakan hati-hati. Sehubungan dengan apa? Kemunafikan. Ya. Ternyata munafik ini sangat serius. Gitu. Pekulah-kulah. Itulah yang terjadi dalam orang-orang Farisi ini. Mereka seolah-olah mencintai firman. Tapi kenyataannya mereka mencoba Yesus.
Kalau mereka mencintai firman, tentunya mereka akan dipimpin untuk mengenal Yesus. Itu yang harusnya terjadi. Walaupun tidak secara keseluruhan ini terjadi dalam kelompok orang Farisi. Kita tahu ya, Nikodemus lewat apa yang Tuhan kerjakan, salah satu waktu itu justru Nikodemus bukan melihat perbuatan Tuhan itu dalam mujizat ya. Tapi ketika Yesus marah di bait Allah, itu yang justru Nikodemus lihat. Iya. Karena dia bilang, kalau bukan Allah menyertai engkau tidak akan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian. Kenapa? Karena pada waktu itu imam-imam kepala dan semua yang ada pemimpin-pemimpin di sana, ya sudah netral. Artinya mereka sudah hidup seperti apa yang tidak membawa pertentangan, tidak membawa mereka dimusuhi, tetapi justru menguntungkan. Ini kok Yesus berani-beraninya melakukan satu gebrakan yang luar biasa, yaitu apa? Membersihkan bait Allah, mengusir orang-orang yang berdagang di bait Allah, menempatkan kembali bait Allah dalam posisi yang semestinya, yaitu menjadi rumah doa, bukan menjadi tempat hewan-hewan berkeliaran. Nah ini justru Nikodemus lihat, kalau tidak ada kuasa dari Tuhan, kau nggak punya keberanian sedemikian. Karena ini gak pernah terjadi lagi dan gak pernah ada yang memiliki keberanian yang sedemikian. Kan itu tertulis di dalam Yohanes pasal 2, kejadian Yesus membersihkan bait Allah, dan Nikodemus datang kepada Yesus itu di Yohanes pasal 3. Bukan karena mujizat-mujizat itu yang sebenarnya Nikodemus lihat, tapi bagaimana keberanian Yesus untuk menegakkan kembali fungsi bait Allah itu sendiri. Jadi adanya 1, 2 atau lebih ya, tetapi secara umum mereka ini sudah lebih menyukai hormat manusia, sudah lebih menyukai pengakuan dari manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang dipandang sebagai orang-orang yang saleh. Sudah inilah yang ada dalam hati mereka. Maka Tuhan katakan berjaga-jagalah untuk hati yang seperti ini. Ragi itu kan untuk tepung gak perlu banyak. Untuk membuat menjadi sesuatu itu adonan roti. Ataupun kita biasa di sini tape ya. Iya. Kalau untuk membuat tape gak perlu banyak raginya. Sedikit saja pun kalau itu makin tercampur, semuanya nanti nasi itu akan berubah. Begitu juga untuk tepung. Kalau mau membuat roti gak perlu banyak raginya. Tapi kalau sudah tercampur nanti, semua akan dihamiri seluruhnya oleh ragi ini. Jadi Tuhan melihat kemunafikan ini sesuatu yang sangat serius akan merusak hal yang baik di dalam diri murid-murid. Maka dia katakan hati-hati, berjaga-jaga, awas, waspada itu dalam dirimu. Iya. Petrus pun pernah munafik. Waktu itu ketika dia melakukan kunjungan kepada orang-orang percaya di luar dari Yerusalem waktu itu ya. Jadi ketika dia mau melakukan kunjungan, sebelum datang Yakobus, saudara Yesus, dia masih bersama-sama dengan orang-orang tak bersunat ini makan. Tapi begitu datang Yakobus serta rombongannya, dia bergeser sedikit-sedikit. Karena takut nanti diperkatakan seperti apa oleh Yakobus dan orang-orang bersama-sama dengan dia. Waktu itu Barnabas pun ikut terseret dalam kemunafikan itu. Di situ Paulus berdiri dengan lantang. Dia menegur Petrus di hadapan orang-orang ini. Kalau kau saja sebagai orang Yahudi bersikap seperti orang kafir, bagaimana engkau akan memenangkan orang-orang yang non-Yahudi ini untuk akan hidup menjadi orang Yahudi dalam artian hidup dalam apa yang Tuhan inginkan di hadapan orang banyak. Kenapa? Paulus menegur kemunafikan Petrus waktu itu di hadapan orang banyak. Karena ini sesuatu yang Paulus lihat berbahaya. Sehingga nanti akan ada golongan orang-orang tidak bersunat ini nomor 2 dan orang-orang
golongan bersunat ini nomor 1. Padahal dibenarkan di hadapan Allah bukan lagi karena sunat atau tidak sunat, tetapi dibenarkan di hadapan Allah oleh karena Kristus yang telah mati di kayu salib. Inilah yang membuat tidak ada lagi orang merdeka atau tidak merdeka, orang Yunani ataupun orang Yahudi, bahkan budak ataupun ya merdeka tadi. Semua sama di hadapan Allah oleh karena iman kepada Kristus yang mati di kayu salib. Jadi kemunafikan ini bisa masuk kalau tidak waspada. Tuhan katakan berjaga-jaga. Dan kalau golongan orang Herodes ini bagaimana? Ragi Herodes ini. Mereka meletakkan hidup mereka, menggantungkan hidup mereka kepada Herodes. Mereka pengikut-pengikut Herodes, orang-orang Yahudi yang mengikut Herodes. Yang mengagungkan Herodes. Dengan harapan apa? Supaya mereka akan boleh didukung dan dipelihara oleh Herodes. Jadi mereka meletakkan hidup mereka kepada kerajaan dunia. Dua hal ini akan merusak kamu. Dua hal ini akan mencemari kamu. Yaitu kemunafikan Tuhan katakan, dan juga kemana kamu meletakkan hatimu berharap. Yaitu mereka ini adalah kepada Herodes. Kalau sekarang kan ada banyak hal bisa kita dengar ya. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, ini mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi hati kita. Tentunya mempengaruhi pikiran dulu. Akan masuk ke dalam hati dan inilah yang akan menjadi tindakan sikap kita untuk bisa dalam keseharian kita. Jadi Tuhan bilang, waspada. Kalau waktu itu Tuhan mengingatkan mereka terhadap ajaran orang Farisi dan terhadap ragi Herodes. Hari ini terhadap apa kita perlu waspada? Kalau kita makin mendalami apa yang firman Tuhan katakan, kalau kita makin mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, tentu kita akan makin peka, mengerti ajaran ini benar atau tidak. Ini pas atau enggak. Ya, saya heran juga ya, kalau ada orang yang sekian lama sudah mendengar firman Tuhan dan mengaku sudah percaya anak Tuhan, kan begitu ya. Tetapi begitu sakit, dia cari pendoa syafaat. Heran juga, apa dia tidak yakin doanya dijawab? Pendoa syafaat ini justru harus dikasih uang. Saya heran juga. Ya, saya berharap itu tidak ada di sini ya. Bahwa tiap-tiap orang yang sudah datang kepada Kristus, dia adalah anak. Jadi kalau anak mau ngomongnya bapaknya pasti ngerti. Karena ungkapan dalam hati pun bapaknya pasti paham. Iya, kan kita lihat ya seperti orang sumbing itu. Kita masih bilang apa, 3 kali kita masih bilang apa, mamanya udah bergerak. Kenapa? Karena dia mengerti seruan dari anaknya ini minta apa. Ini kan aneh kalau berkata, aku anak Tuhan, artinya aku percaya kepada Kristus. Aku sudah datang kepada Yesus. Aku percaya dia mati bagiku di kayu salib. Tetapi begitu sakit cari pendoa syafaat. Iya. Malah dia gak yakin doa hamba Tuhan atau doa seiman di sini, gak yakin dia. Itu Tuhan akan jawab. Malah dia yakini pendoa syafaat di luar sana yang kita gak tahu seperti apa. Yang hari ini rata-rata itu dasar mereka adalah apa? Uang. Iya. Jadi kita melihat tadi di sini ya, berjaga-jagalah. Kita perlu berjaga-jaga dan waspada dari apa? Iya. Ada banyak hari ini ya, perlu waspada. Kita tidak bisa tidak untuk terlibat yang namanya dengan gadget. Tidak bisa lagi tidak. Mau pakai handphone nunit-nunit gitu ya, udah gak nyambung lagi dengan tetangga. Kenapa? Mereka pakai WA. Udah isi paket. Kalau kita hubungi dengan telepon biasa udah gak nyambung. Jadi mau gak mau kita harus ikut.
Tetapi di dalam Android itu semua informasi utara sampai timur, selatan, barat itu kita bisa lihat semua. Bagaimana dengan hal ini? Apakah kita waspada dengan hal-hal yang akan merusak? Kenapa Tuhan katakan tadi waspada terhadap ajaran Farisi? Ini merusak kamu. Terhadap Herodes ini tadi, ini merusak kamu. Bagaimana dengan hal ini? Iya. Saya senang juga ya, ternyata apa yang viral dengan Kristen progresif itu tidak bergeming bagi ya di antara kita sejauh yang saya lihat, entahlah secara umum kan begitu ya. Karena kan kita sudah mengerti kalau bagaimana mereka artinya bersandar kepada pikiran mereka, apa yang baik menurut mereka, walaupun dengan casing yang namanya firman Tuhan. Ini kan sebenarnya sudah berkembang dari abad ke-18, pemahaman tentang liberal ini tadi. Sesungguhnya mereka nggak percaya penuh Alkitab ini dalam bahasa aslinya itu benar dan tak bercacat, benar dan asli. Mereka enggak, mereka terima yang mana mereka rasa cocok. Dan inilah yang berkembang dan saya bersyukur karena kebenaran firman Tuhan itu yang kita terima sehingga kita bisa memahami ini salah atau tidak. Ya saya bersyukur ya, awal-awal dulu ada orang yang bertobat gitu datang kemari yang dikatakan seseorang yang ya dipakai Tuhan begitu melakukan KKR padahal dia masih awal bertobat. Ketika pengkhotbah yang dikatakan pakai Tuhan besar ini, dia berkhotbah aku melihat Yesus. Dan akhirnya kepala Yesus ini berubah menjadi bulatan alam semesta. Dan di dalamnya ada bumi. Aku mau pegang tapi aku sadar aku ada di dalam bumi itu. Nanti kalau ku pegang aku yang akan goncang, gak jadi ku pegang. Yang baru bertobat ini bilang, apa yang diceritakannya ini? Bukannya firman Tuhan yang diceritakannya. Dia akhirnya apa? Gak dengarkan seterusnya. Padahal baru. Tapi dia bisa mengerti, ini salah. Seorang anak remaja malahan. Bukan banyak dia mengerti, tetapi dia bisa tahu, oh ini gak benar. Gak ada diajarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini. Coba kalau kita gak tahu. Asal pakai nama Tuhan, sudah kita ikut. Iya, maka betapa pentingnya kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan, benar-benar bergaul dengan firman Tuhan. Untuk kita akan makin bisa melihat ini salah atau tidak, ini benar atau enggak. Nah, sehubungan dengan hal ini tadi kemunafikan. Sehubungan dengan meletakkan harapan kepada kalau ini tadi Herodes ya, raja yang berkuasa pada waktu itu ya. Meletakkan harapan di yang bukan Tuhan. Ini bagaimana? Akan merusak hidupmu. Iya. Tetapi kita lihat pertanyaan yang kedua. Mengapakah murid-murid salah mengerti apa yang Yesus maksudkan terhadap mereka? Ketika Yesus berbicara soal ragi orang Farisi, mereka malah bilang, itulah kan karena kita nggak bawa roti. Ya kemungkinan mereka tadi pergi bisa buru-buru, nggak sempat bawa bekal, nggak sempat beli roti. Tuh kan, karena kita nggak punya roti, berarti apapun pembicaraan Yesus sebenarnya dalam hati mereka dari tadi apa? Roti. Sehingga apapun Yesus katakan nggak ngerti mereka. Iya, kalau ada orang salah paham ke atas apa yang kita katakan, kadang-kadang kita ngomongnya A, dia pahaminya B, kita ngomongnya A, dia mengertinya C, ini pasti ada sesuatu dalam hatinya itu. Pasti ada yang lain yang bercokol di situ. Rupanya mereka ini khawatir tentang apa? Roti. Maka Yesus katakan kepada mereka, apakah kamu masih belum paham? Apakah kamu masih belum ngerti? Tuhan bilang, apakah kamu punya mata enggak melihat? Apakah kamu punya telinga enggak
mendengar. Apakah kami belum paham? Baru aja ya, Yesus melakukan mujizat. 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, malah sisa 12 bakul. Oh yang ini 4.000 orang ya, 4.000 orang dengan 7 roti. Sisanya dikatakan tadi berapa bakul? 7 bakul. Kemarin pernah kejadian Tuhan buat 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Tapi rupanya dalam hal kekhawatiran tentang makan ini belum duduk-duduk. 2 kejadian yang besar ini pun tidak cukup membuat hati mereka letak dan percaya kepada Tuhan. Maka sedikit pun hal yang Tuhan bukakan, pikiran mereka langsung kepada apa? Roti. Karena memang itu yang di hati, maka itulah yang keluar. Memang ternyata pergumulan soal makan minum ini besar ya. Orang-orang ini konteksnya murid loh. Ini bukan nggak murid. Ini bukan orang nggak percaya. Ini orang yang sudah diajar oleh Yesus. Tapi soal makan dan minum tetap sejauh ini mereka tetap khawatir. Sehingga apa? Nggak bisa masuk yang lain. Iya. Kita belajar dari Matius 6 itu ya. Bahwa ternyata kekhawatiran itu dikatakan seperti semak duri. Yang menghimpit benih itu untuk bertumbuh. Jangankan berbuah, tumbuh pun gak bisa. Maka gak pernah jadi firman Tuhan tadi berbuah. Bukan dia tidak paham ketika dia dengar. Paham, tapi gak jadi buah. Ini kan mengalami kerugian. Kenapa? Rupanya soal kekhawatiran, makan minum dan juga ketakutan akan hal-hal dunia ini. Bahkan dikatakan keinginan akan kaya itu. Ini berarti kaitannya soal apa ini? Hepeng. Kaitannya soal uang. Rupanya ngeri kali uang ini tadi ya. Kalau dalam hal ini tidak sampai kita udah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tapi tetap meletakkan hidup kepada uang ini, firman Tuhan itu gak bisa bertumbuh, gak bisa masuk. Iya. Kalau kemarin ada juga di retreat kita itu sesi uang ya. Rupanya dari sekian banyak yang mendengar, yang berbicara kepada saya. Rupanya rata-rata masalahnya di uang. Takut. Uang ini dia rasa adalah miliknya. Dia yang mengaturkan. Maka ketika dia buat kalkulasi seperti ini dan itu, muncul ketakutan. Mungkin tidak mencuri, mungkin tidak berbohong, mungkin tidak melakukan kejahatan. Tetapi apa yang terjadi? Pelit. Pelit, enggak peduli lagi dengan orang. Aku pun kurang. Ya makanya ada yang bersaksi ya. Kalau ada di pihak diakonia yang berkata ada yang mati, aduh kok ada pula yang mati nih, emang bisa? Yang mati itu berkata jangan dulu. Jadi kadang-kadang Mama Andre itu saya agak kasihan juga ya, kalaupun di tempatnya dia juga repot gitu. Harus dia mengingatkan, kayak mana diakonia kalian? Karena nggak ada informasi, udah ada pun di WA gitu ya. Si Anu sakit atau si Anu berduka. Nggak ada langsung kasih kabar. Aku dulukan ya, aku dahulukan ya, nggak ada. Kalau nggak ditanya nanti dibilang kenapa nggak kakak tanya. Kalau ditanya hati ini nggak enak. Iya. Ya syukur juga lah Kak dalam hal ini Mama Andre agak berbesar hati ya. Kan bisa juga orang bilang enggak gitu, itu kan sesuatu yang enggak enak juga. Apa yang akhirnya? Pelit. Kikir. Jangankan untuk orang, diri pun bisa pelit. Bukan karena enggak ada uang, tetapi memang karena pelitnya. Maka di sini tadi Tuhan katakan,
Terhadap hal ini tadi hati-hati ya. Dan memang orang Farisi itu juga Tuhan katakan apa? Hamba uang. Mereka hamba uang. Mereka pakai doa panjang-panjang supaya orang akan memberikan persembahan banyak-banyak. Nah, ini biasanya hamba Tuhan gitu ya. Hamba Tuhan yang menjadi hambanya uang. Iya. Tapi kita lihat tadi di sini ya. Apakah bagian ini masih sesuatu yang kita khawatirkan? Karena Tuhan katakan, lihat burung di udara. Lihat bunga bakung di padang. Burung tidak menanam, tidak menuai. Tetapi aku pelihara. Rambut di kepalamu pun aku hitung. Jatuh pun aku tahu. Berarti menunjukkan apa? Seperti itulah perhatianku kepadamu. Kalau Tuhan ngomong gini apa gombal ya? Kira-kira kalau Tuhan ngomong gini, gombal Tuhan ini. Masa satu rambut jatuh dari kepala aku pun dia tahu. Iya. Karena seringan digombal gitu ya. Sampai firman Tuhan berbicara pun dipandang ini sebagai gombal. Kalau Tuhan berbicara demikian, maka itulah yang memang dia lakukan. Sepanjang kita bekerja, enggak mungkin Tuhan enggak akan pelihara. Kalau malas memang sudah Tuhan katakan, jangan kasih makan. Kalau malas jangan makan. Iya. Tetapi kalau kita bekerja Tuhan katakan, dia pasti akan pelihara. Nah masalahnya hati yang percaya ini letaknya kemana? Apakah hatiku letaknya kepada tabunganku? Ataukah hatiku letaknya kepada Tuhan? Kalau tadi hatiku letaknya kepada tabunganku kayak gini tadilah. Datang informasi duka dan sakit kita sudah resah. Kalau enggak dikasih enggak enak. Munafik lagi kan. Kalau dikasih serasa berat. Padahal Tuhan tadi katakan, enggak mengerti kau, belum paham sejauh ini. Gimana dalam hal ini belum ngerti-ngerti kita, belum paham-paham bahwa Tuhan itu Allah yang akan memelihara hidup kita. Bahwa Tuhan itu Allah yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Maka Tuhan bilang, udah degil ke hatimu. Engkau keras. Engkau ngemekeng. Apakah udah jogal? Sehingga semua apa yang sudah kubuat tak berarti bagimu. Jadi mari kita melihat ya. Pertanyaan yang aplikasi. Dari sekian lama saudara sudah mendengar firman Tuhan. Apakah saudara memiliki iman kepada Yesus? Tentunya yang pertama, apakah kita memiliki iman bahwa di dalam Kristus oleh karena kematiannya lah kita dibenarkan di hadapan Allah. Kalau orang Farisi, mereka berpikir mereka dibenarkan karena mereka ketat dalam hukum Taurat. Bukan karena iman kepada apa yang Tuhan katakan. Dan kalau sudah Tuhan katakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Apakah hal ini sudah saudara percayai? Ini titik awal. Dan yang berikutnya, apakah saudara percaya soal makan dan minum saudara, Tuhan yang akan cukupkan? Apakah dalam hal ini tidak lagi mengkhawatirkan? Ya, saya senang kesaksian satu orang bapak ya. Dia bilang, dulu pun aku merantau, gak ada apa-apaku. Belum ku kenal pun dulu Tuhan, sepanjang aku bekerja gak pernah aku kekurangan. Itu gak ku kenal dulu Tuhan. Aku hidupku terpelihara karena aku bekerja. Masakan setelah aku datang kepada Tuhan, dia tidak akan mencukupkan
anak, istriku, dan segala kebutuhan kami. Dia tidak punya tanah, dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya rumah. Apanya pun tak ada. Tapi dia punya istri, dia punya anak. Dia bilang, aku yakin dulu pun Tuhan pelihara aku. Hari ini pun sepanjang hidupku ini ada, kekuatanku ini masih ada, pasti Tuhan akan cukupkan. Itu dia katakan. Dalam hal ini saya senang melihat Bapak ini atas pernyataannya. Dan memang dia pekerja keras. Iya. Apakah bagian ini kita percaya? Kalau bagian kebutuhan makan minum ini pun kita belum letak kepada Tuhan. Ini yang akan membuat firman Tuhan yang lain pun tak bisa berbuah. Karena dihimpit terus. Iya. Bagian yang kedua, apakah saudara membangun hidup saudara dengan firman Tuhan? Atau bisa juga dalam hal apa kita perlu waspada untuk hari ini? Di mana itu akan merusak hidup kita. Bagaimana dengan handphone ini? Iya. Apakah ini kita berawas-awas? Saya pernah juga tidur sampai jam 2 pagi karena handphone. Pernah tidur sampai jam 5 pagi karena handphone. Masih bisa saat teduh pagi-paginya. Udah nonsen itu. Masih bisa konsentrasi untuk lakukan pekerjaan sepanjang hari itu. Bohong itu. Kira-kira ada tantangan datang, perkataan orang, sanggup menghadapi. Berantem. Pernah. Saya sebagai hamba Tuhan, pernah. Tapi apa Tuhan izinkan stres. Benar-benar stres. Supaya apa? Melihat ini gak main-main. Bagaimana dalam hal ini? Apakah kita waspada? Sehingga kita benar-benar berjaga-jaga. Seringkali itu datang dalam keadaan apa? Tenang, sendiri, nyaman. Apalagi yang satu kamar dia sendiri. Kalau ada suami istri masih bisa istri yang ingatkan. Pak katanya kan. Kalau si istri juga bisa diingatkan sama suami. Ma. Kalau yang sendiri, ini gimana? Apakah kita berawas-awas? Apakah ini berjaga-jaga? Iya, berawal dari apa? Dengar khotbah memang. Ya kan? Aku mau menambah pengenalanku, betulnya itu memang awalnya. Masuk informasi dari TikTok. Bentarlah. Sebentarnya. Enggak pernah di hati, lamalah enggak, bentarlah. Akhirnya apa? Udah panjang, terus. Entah kemana-mana, khotbah tadi pun udah enggak ingat lagi, enggak ada nempel satupun. Entah udah kemana-mana. Ini tantangan zaman ini. Ini tantangan bukan hanya bagi kami sebagai umat Tuhan. Ini tantangan bagi kami hamba Tuhan. Tapi bagaimana dalam hal ini? Berawas-awas Tuhan bilang, berjaga-jaga. Iya. Karena peluang untuk hal ini banyak untuk merusakkan kita. Sampai nanti nggak ada lagi kekuatan untuk berbuat apa-apa. Dan ya memang nanti nggak aneh-aneh ataupun mungkin juga ya nggak sampai larut malam. Tapi kalau hal-hal apa yang menjadi nilai-nilai dunia ini itu yang masuk ya kan ke dalam diri kita, maka kita pun sedikit banyaknya terpengaruh. Terakhirnya apa? Yang kita pikirkan kapan makan enak, kapan bisa jalan-jalan. Orang sekarat bisa ada yang makan, nggak pernah ada lagi menjadi perhatian. Saya melihat rumah singgah di belakang ada Mali itu ya, karena Tuhan memberi kesempatan pelayanan terhadap mereka. Mereka sakit kanker tapi makanannya super mie. Mereka tahu itu gak baik. Gak ada yang lain. Ya udah terpaksa. Super mie pun dimakan hanya untuk menyambung hidup.
Supaya apa? Tidak berantam perut ini. Tidak marah perut ini. Tapi bagaimana? Bahkan yang memperhatikan mereka siapa? Yang tidak mengenal Tuhan. Yang menyembah kepada berhala. Itulah yang memberikan pertolongan. Entah pun itu bentuknya supermi ataupun telur. Di mana orang percaya? Yang mengaku, aku mengenal Allah. Yang penuh kasih, pencipta alam semesta. Di mana? Lebih banyak yang mendirikan rumah singgah itu adalah mereka yang menyembah kepada berhala. Yang tidak mengenal Allah yang penuh kasih, tapi justru mereka lah yang berkemurahan. Jangan-jangan mereka yang mempraktekkan kemurahan, orang percaya yang mengaku mengenal Allah yang penuh kasih tadi, punjut semua. Punjut semua, 5.000 pun berantem saudara. Kau ya uang kopimu 5.000, ya ampun matilah kita. Uang kopi 5.000 berantem. Aduh. Udahlah. Ada. Iya. Tapi kita bisa melihat tadi di sini. Apa yang Tuhan katakan? Waspada. Iya. Kalau untuk makan minummu Tuhan katakan aku akan pelihara. Bagaimana dalam hal ini? Iya. Apakah nilai-nilai dunia ini dengan tanpa kita sadari masuk ke dalam hidup kita? Terakhirnya apa? Bukan jadi sehat. Kolesterol lah yang tinggi, nanti lama-lama sakit gula yang datang. Karena apa? Udah terlalu full. Terlalu enak. Iya. Ini ada satu orang, artinya Tuhan perkenalkan gak? Ada keluarga lagi yang memperhatikan sampai saat ini. Lalu dia kenal kita. Lalu kayak mana? Apa kita akan biarkan? Kucing aja kita kasih makan di depan ini. Ada beberapa gerombolan. Lalu ini yang sakit bagaimana? Maka Tuhan katakan, inilah waktumu praktekkan kasih. Tapi gimana membagi uang dengan yang ada ini macam mana? Tapi itulah saya juga gak tahu. Bagaimana nanti akan Tuhan kerjakan memelihara yang satu orang ini. Dia udah sakit kanker. Udah metastase ke otak. Tapi keluarga pun sampai saat ini belum ada yang peduli. Tapi dia udah datang kepada Tuhan. Lalu bagaimana? Dia datang kepada kita. Apa kita bilang, aku gak bisa tolong kamu. Saya tidak mengerti. Kalau Tuhan hantarkan, berarti apa? Ini kesempatan kamu berbuat kasih. Gak tahu caranya seperti apa, yang penting apa? Tuhan akan menolong. Ya inilah belajar percaya. Ya jadi dalam hal apa kita harus waspada? Nilai-nilai dunia ini apakah sudah mulai masuk? Dalam hal apa kita waspada? Ataukah pengajaran-pengajaran yang ada juga masuk? Dalam hal apa kita waspada? Apakah juga dalam handphone ini tadi? Mari kita melihat yang kedua ini tadi. Apakah saudara membangun hidup saudara dengan firman Tuhan? Inilah satu-satunya kekuatan untuk kita akan bisa berkemenangan dan peka melawan hal-hal yang mau menggerogoti hidup kita. Iya. Mazmur 119 ayat 105. Sama-sama kita baca dua-dua ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang akan membuat langkah kita tepat karena terang. Jalan kita benar karena terang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah memberikan firman-Mu bagi hidup kami sebagai pelita bagi jalan kami, terang bagi langkah-langkah kami ya Tuhan. Kalau untuk murid-murid-Mu dahulu, Engkau memperingatkan mereka atas kemunafikan dan atas hati yang berharap di mana bukan kepada Tuhan. Karena ini semua akan melahirkan untuk merusak kehidupan mereka.
saat ini juga Tuhan, Engkau di dalam Roh-Mu yang kudus bisa berbicara kepada kami. Dari hal apa kami harus berjaga-jaga dan waspada, di mana itu akan merusak hidup kami ya Tuhan, akan menghamiri apa yang baik di dalam diri kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu berbicara atas kami, umat yang sudah Engkau tebus, supaya atas apa yang Tuhan ingatkan hari ini bagi kami benar-benar tidak memandangnya ringan, tapi sungguh-sungguh boleh serius melihatnya di hadapan-Mu. Dan benar-benar ya Tuhan, bagian yang Tuhan ingatkan, jikalau bagian ini yang sudah merusak hidup kami, Tuhan oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, biarlah akan ada ketetapan hati kami untuk meninggalkan, melepaskan hal mana yang merusak hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan diri kami umat-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya boleh meneruskan firman ini dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.